Hai teman-teman semuanya, kembali lagi bersama aku Rizky. Seperti yang kalian simak di video sebelumnya, aku nge-share ke kalian kalimat-kalimat bahasa Jerman penting yang bisa kalian gunakan di tempat kerja. Di sesi ini aku spesialisasikan ketika rekan-rekan kerja kalian marah ke kalian atau menyalahkan kalian atau ketika drama kerja terjadi di Jerman, dan berdasarkan pengalaman-pengalaman aku, research aku, dan berdasarkan observasi pengalaman aku pengen banget nge-share ke kalian untuk membantu kalian biar kalian gak mengalami pahitnya drama kerja di Jerman, apalagi sebagai orang luar atau sebagai orang baru. So, ini akan bermanfaat untuk kalian dan selamat menyaksikan. Yang pertama, contoh situasinya, kalian melakukan sesuatu untuk yang pertama kalinya atau kalian lumayan baru, atau ketika kalian melakukan sesuatu yang tidak srek atau tidak cocok dengan rekan kerja kalian, dan rekan kerja kalian kayak marah ke kalian, atau ketika rekan kerja kalian lagi punya masalah pribadi, pokoknya ketika rekan kerja kalian marah-marah ke kalian, nyalahin kalian, maupun itu kalian salah atau nggak salah, kalian bisa bilang, jangan bisa bilang dulu, kalian kayak dengerin dulu mereka, jangan motong mereka ketika mereka berbicara, jangan langsung jawab, jangan langsung bereaksi, kalian benar-benar dengarkan dan coba untuk mengerti apa yang mereka katakan, dan kalian kalem dulu, pokoknya kalian dengarkan dulu, dan ketika mereka berhenti berbicara, kalian bilang dengan cool, dengan kalem, dengan pokoknya kalian benar-benar kayak jangan perlihatkan kalian takut, jangan perlihatkan kalian kecewa atau sedih atau marah atau apapun itu. Kalian bisa bilang kayak, tarik nafas itu penting banget. Terus bilang kayak, alles klar, danke für den Hinweis. Kalian bisa sampai sana, atau kalian juga bisa bilang kayak, alles klar, ich verstehe, ich werde darauf achten, atau ich werde mehr darauf achten. Atau enggak juga, kalian juga bisa lebih tegas, walaupun kalian salah, tapi mereka nggak ada hak marah-marah ke kalian. Mereka nggak ada hak nyalahin ke kalian. Instead, untuk mengerti kenapa kalian melakukan kesalahan ini, instead mereka nanya kenapa kalian melakukannya seperti ini, tapi mereka malah marah-marah ke kalian, makanya dari itu kalian bener-bener kayak stay calm. Kalian jangan takut sama mereka, dan bilang, alles klar, danke für deinen Hinweis, ich werde mehr achten. Atau, ich verstehe, ich werde mehr darauf achten. Dan artinya kalian tahu, terima kasih atas masukannya. Kalau mereka ngasih masukan ke kalian, atau ketika rekan kerja kalian bilang kayak, kamu harusnya gini gini gini, tolong gini gini, tolong, terus kalian bilang ini kayak, aku akan lebih memperhatikannya. Ya, ich verstehe, ich werde mehr darauf achten, atau ich werde darauf achten, atau ich werde darauf mehr achten, atau ini variasi banget. Kalian bisa bilang juga kayak, ich werde darauf achten. Latih mental kalian. Untuk melatih mental kalian sampai kalian benar-benar kuat itu, atau aku pribadi butuh beberapa tahun sampai aku benar-benar bisa kayak kalem, dan aku bilang kayak makasih dan makasih atas masukannya. Aku akan lebih memperhatikannya, memperbaikinya, dan seterusnya. Dan mungkin untuk kalian yang baru, latih mental kalian dari sekarang, dan latih mental kalian kalau kalian lagi belajar, kalian baru, dan kalau kalian mendapatkan kritikan atau kalian lagi dimarahi sama mereka atau disalahkan, kalian coba jangan ambil personal, kalian profesional, kalian jangan memperlihatkan reaksi kalian. Kalian ambil apa yang mereka bilang atau apa yang mereka katakan itu untuk perbaikan di masa depan, atau untuk untuk memperbaiki pekerjaan kalian. Dan yang selanjutnya ini ketika kalian ngerasa gak salah, atau ketika kalian emang gak salah, mereka out of nowhere atau mereka tiba-tiba datang ke kalian dan bilang ke kalian kalau ini salah, kalau ini gak benar, kalau ini terjadi karena kalian melakukan ini itu, tapi kalian gak salah, kalian ngerasa gak salah, kalian ngerasa kalian sudah melakukan pekerjaan kalian dengan benar. Dan balik ke poin yang pertama, kalian stay cool, kalian jangan coba untuk melindungi diri kalian, jangan coba untuk mendefense diri kalian, karena kalian gak harus melindungi diri kalian. Karena kalian merasa gak salah, dari sana kalian gak ada perasaan untuk melindungi diri kalian atau untuk menjelaskan diri kalian kenapa
kalian salah. So kalian bisa bilang kayak so habe ich die Aufgabe verstanden. So habe ich die Aufgabe verstanden. Ketika rekan kerja yang lainnya atau dia atau siapa itu kalian memperlihatkan kalian menjelaskan ke kalian, kalian lakukan ini seperti ini dan kalian melakukannya tepat dengan apa yang mereka katakan dan kamu bilang kayak atau kalian bilang kayak so habe ich die Aufgabe verstanden. Aku memahami tugasnya seperti ini. Kadang ini terjadi sering banget ke aku. Aku melakukannya seperti yang mereka katakan dan ternyata itu salah. Tapi itu salahnya bukan karena aku, tapi karena mereka tidak menjelaskannya atau mereka lupa untuk memberitahu kalau sesuatu itu harus seperti ini atau kecuali kamu harus ini. Kalau kalian ngerasa kalian sudah melakukannya, kalian juga bisa bilang mir wurde so erklärt, mir wurde so erklärt, mir wurde so erklärt. Aku jelaskannya seperti ini atau kamu jelaskannya seperti ini. Atau kalian bisa bilang kayak mir wurde niemand gesagt, mir wurde niemand gesagt. Atau ketika rekan kerja kalian bilang kayak kamu lupa melakukan ini, kamu nggak ngelakuin ini masih harus dilakukan ini, masih harus dilakukan dan kalian nggak dapat informasi sedikit pun dan nggak ada yang bilang ke kalian bisa bilang kayak mir wurde niemand gesagt, nggak ada yang bilang ke aku. Kalau ini kayak benar-benar kayak I don't know, maybe kesalahan yang fatal atau rekan kerja kalian kayak benar-benar marah ke kalian dan kalian ngerasa kayak marah juga atau kalian ngerasa sedih banget dan kayak kalian kepikiran gitu kesalahan ini, kalian bisa bilang können wir das kurz gemeinsam klären atau sprechen atau reden, können wir das kurz gemeinsam klären. Ya, bisakah kita klarifikasi bersama-sama sebentar? Selanjutnya itu ketika kalian dan rekan kerja kalian mempunyai cara kerja yang beda, tapi kedua cara kerja ini efisien atau berfungsi, kalian dan rekan kerja kalian memperlihatkannya ke kalian, kamu harusnya melakukannya seperti ini, atau mereka nanya, kenapa kalau kamu ngelakuinnya seperti ini lebih ribet atau bla bla bla, kenapa kamu ngelakuinnya seperti ini? Soalnya ini lebih mudah, lebih dada-dada, tapi ini benar-benar relatif. Kalau dia bilang ini lebih mudah, itu lebih mudah buat mereka, tapi bukan berarti itu lebih mudah untuk kalian. Itu juga yang aku pelajari. So, kalian bisa bilang, das ist meine Arbeitsweise, damit arbeite ich effizienter. Das ist meine Arbeitsweise, damit arbeite ich effizienter. Ini cara kerja aku. Aku bekerja lebih efisien seperti ini. Makasih. Oh ya, jangan lupa bilang makasih. Danke für den Hinweis, dan kalian bisa bilang, das ist meine Arbeitsweise, damit arbeite ich effizienter. Dan kalian tegas bilangnya ke mereka. Jadi mereka nggak bertele-tele lagi ke kalian, dan kalian juga jangan bertele-tele ke mereka. Kalian langsung bilang, das ist meine Arbeitsweise, damit arbeite ich effizienter. Dan atau kalian juga bisa bilang, das ist meine Arbeitsweise, damit arbeite ich effizienter und das ist sicher für Patienten. Contohnya kalau kalian perawat. Ini kayak aman gitu untuk pasien gitu. Dan kalian juga bisa bilang kayak ich habe so gelernt, es funktioniert gut für mich. Dan kalau kalian perawat atau kalian di bidang kesehatan, kalian juga bisa bilang und für die Patienten. Ich habe das so gelernt, es funktioniert gut für mich und die Patienten. Karena ini berfungsi untuk kalian, tapi belum berarti ini berfungsi baik untuk pasien, untuk keamanan pasien atau kesehatan pasien. Atau kalian juga bisa mengkombinasikannya dengan kayak pekerja A atau pekerja B, siapapun itu, kalian juga bisa bilang nama pekerja A atau Kollegin A hat mir so gezeigt. Contohnya kayak Dorota hat mir so gezeigt, Dorothea hat mir so gezeigt, atau Ingrid hat mir so gezeigt, Sabine hat mir so gezeigt. Siapapun itu nama pekerjaan, kalian juga bisa bilang kali ya, Kollegin A hat mir so gezeigt und es funktioniert gut für mich und für Patienten. So, kalian bilang kenapa kalian bekerja dengan cara yang kalian lakukan. Selanjutnya, ketika waktu istirahat kerja kalian tiba, tapi kalian atau gak ada yang bilang ke kalian untuk pergi istirahat, atau ketika situasinya sibuk. Dulu pas aku awal-awal kerja di Jerman, bukan awal-awal, pas aku FSJ, itu ada waktu pausenya kan, dan aku gak nanya, pekerja di sana juga gak ada yang bilang apa-apa ke aku, sampai akhirnya FSJ later, aku bilang kayak Rizky, kalau kamu mau istirahat, bilang ya. Terus kataku, oh, ya udah aku mau istirahat sekarang. Ya,
kalau jam sekarang nggak bisa, kita lagi ini," katanya. Contohnya jam jam, 1 siang atau jam ini, jam itu. Terus kata aku, "Oh, sorry." Iya, kali. Jadi kalian perhatikan atau kalian tanyakan kapan waktu istirahat. Itu penting banget. Kalian nggak tahu, kalian tanya kapan waktu istirahat atau waktu istirahatnya giliran, gantian, dan kalian harus benar-benar lihat sikonnya seperti apa. Kalau kalian tahu kayak, oh jam istirahat aku tiba, kalian bisa bilang, "Kan ich jetzt schon in die Pause gehen?" Kan ich jetzt schon in die Pause gehen? Artinya, bisakah aku pergi istirahat sekarang? Kann ich jetzt Pause gehen? Ya. Atau, kannst du vielleicht noch 5 Minuten oder so. Nah, kalian catat 5 menit, 10 menit, 15 menit itu, dan kalau kalian punya istirahat selama 30 menit, kalian benar-benar bikin timer selama 30 menit, dan setelah 30 menit kalian datang. So, dan yang selanjutnya ini yang sering aku katakan sekarang akhir-akhir ini, karena di kantor atau di tempat Ausbildung aku sekarang mereka sangat-sangat menghargai kewajiban Auszubildender atau kewajiban pelajar atau kita sebagai Auszubildender. Jadi kalau waktunya istirahat, sesibuk apapun mereka sering bilang ke aku kayak, "Rizky, geh zu Pause," gitu. Dan, ya aku tinggal bilang kayak, "Ich gehe zu Pause, ich gehe zu Pause." Jadi aku kayak istirahat dari jam 1 siang. Jadi setiap jam 1 siang aku pergi, istirahat dan aku bilang kayak, "Ich gehe zu Pause." Dan, yang selanjutnya kayak kalau kalian sering atau kalau kebiasaan istirahat kalian kayak bareng-bareng atau makan bersama-sama atau apapun itu dan kalian ngerasa kayak benar-benar overwhelming atau kebanyakan kalian ngerasa benar-benar pengen sendiri atau pengen keluar, kalian bisa bilang kayak, "Ich mache Pause draußen," atau kalian juga bisa bilang kayak, "Ich mache Pause in der Kantine," atau "Ich mache Pause dorthin," keine Ahnung. Aku nggak tahu, mungkin ada tempat yang di mana kalian bisa istirahat dan menyendiri gitu, dan kalian bisa bilang kayak, "Ich mache Pause draußen, ich mache Pause in der Bibliothek, ich mache Pause in der Kantine," und so weiter und so fort. Aku istirahat di luar, aku istirahat di mana pun itu kalian mau. Dan kalau kalian pengen keluar kayak, "Ah, ich mache Pause draußen, ich brauche frische Luft," kayak aku perlu udara segar gitu. So, kayaknya itu aja, ini bener-bener penting banget untuk dihafalkan. Aku harap aku tahu kalimat-kalimat ini dulu atau aku pelajari di, tempat kursus bahasa Jerman atau ketika belajar bahasa Jerman, tapi sayangnya semua kalimat-kalimat ini aku pelajari di tempat kerja, dari kolegin aku, dari teman-teman rekan-rekan kerja aku, dari Auszubildende lainnya. Pesan dari aku untuk kalian, tolong banget kalian jangan langsung bereaksi, kalian benar-benar dengarkan ketika rekan kerja kalian marah ke kalian atau menyalahkan kalian atau ketika mereka menggosip mengapa-apa, kalian kayak benar-benar dingin aja gitu. Pokoknya profesional gitu, dan nggak semuanya ini tentang kalian, dan kalian berbicara dengan tegas, dengan clear. Makanya dari itu kalian hafalkan, dan mungkin kalian bicara di depan cermin. Jangan takut untuk mengatakan sesuatu yang benar untuk kalian. Tegas, kalem, clear, bicara dengan jelas, dan slow down juga pelan-pelan. Kalian gak harus ngomong cepat, dan dengarkan apa yang mereka katakan ke kalian. So, jaga kesehatan kalian, jaga kesehatan mental kalian. Sampai jumpa di video berikutnya. Dah.